Qala Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Wa qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Wa qala ta'ala wadhkurisma rabbika tabattal ilaihi tabtila. Selanjutnya yang dibahas oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin tentang mujahadah. Apa mujahadah itu? Mujahadah itu adalah at-taqah fa innal insan yujahidu nafsa bi isti'maliha fi ma yanfa'uha halan wa mahalan. Mujahadah itu adalah usaha maksimal, usaha bujur-bujur dalam melakukan sesuatu. Nah, di sini adalah bujur-bujur dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh, mujahadatun nafs bis-sabri indal ibtila, yang bersungguh-sungguh, misalnya sabar dalam menghadapi musibah, maunya bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum subulana, maka ujar Allah Ta'ala akan kami berikan jalan berhidayah, subulana, jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala bersama orang-orang yang muhsin. Orang secara arti muhsin itu baik. Cuma kalaunya dalam hadis muhsin itu adalah al-muhsin man ya'budullaha ka'annahu yarah. Al-muhsin itu adalah orang yang seakan-akan melihat Allah. Atau fa in lam yakun yarahu fa innahu subhanahu yarahu. Kalau dia tidak melihat Allah Ta'ala, seakan-akan Allah melihatnya. Itu orang muhsin. Ini ya yang di bab lain tuh ngarannya musyahadah lawan muraqabah. Muraqabah itu kan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain surah Al-Hajr ayat 99, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu sampai al-yaqin. Nah, di sini orang bisa salah. Bilanya yakin enggak disuruh sembahyang lagi lajar. Lain. Tapi al-yaqin di sini wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yakin di sini adalah al-maut, kematian. Maksudnya yang diyakini. Jadi menyembah Allah Subhanahu wa taala itu sampai meninggal, habis umur. Selama masih hidup lawan sadar itu wajib sembahyang, itu yang nyata. Kalau ibadah yang lain bang menyesuaikan. Bilanya koma bang, koma kan kada kawa, kada sadar. Garing kada kawa bebangun, tapi sadar wajiblah sembahyang, wajib. Sembahyangnya kayak apa? Semampunya. Bilanya berabah asal sadar aja. Jadi bilanya ada orang masih sadar, dipandiri itu paham, tapi kada kau pandar jadi tetap wajib sembahyang. Maksud apa aja kada kau bacaan lah, semampunya aja. Wudunya bang kayak apa? Berarti wudunya paling kada diwuduakan. Karena kau wudu aja tayamum. Tu'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yatain wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Di dalam hadis Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis qudsi. Hadis qudsi ini adalah hadis yang Nabi sampaikan tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Anas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla. Qala idza taqarrabal abdu ilayya shibran, apabila seorang hamba mendekat kepadaku shibran. Shibran ini sekilan. Taqarrabtu ilaihi dhira'an. Dhira' itu sahasta.
Wa idza taqarraba ilayya dzira'an taqarrabtu minhu ba'an. Apabila seorang hamba itu mendekatnya sehasta, aku mendekatnya jar Allah Ta'ala. Ba'an ini apa ngarannya nih, sedepak itu. Wa idza atani yamshi ataituhu harwalah. Apabila mendatangiku berjalan, maka aku akan mendatanginya harwalah, berlari kecil. Nah, maksudnya apa hadis nih? Hadis ini adalah hadis tentang Allah Subhanahu wa taala akan mendekati hambanya melebihi hambanya. Nah, maksudnya bilanya hambanya mendekatinya, kecepatannya beparklan Allah Ta'ala tuh, nah menuju Allah Ta'ala kecepatannya 40 km per jam. Nah Allah Ta'ala lebih cepat 80 km per jam, 100 km per jam, lebih cepat. Allah lebih dekat terhadap hambanya. Nah itu tinggal hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kullama zada fi ta'ah zadathu fi thawab. Manakala mendekati Allah Subhanahu wa taala, apa nih? Manakala seorang ibadah seorang hamba itu bertambah, maka bertambah juga pahala hamba tersebut. Itu rumusnya. Di riwayat lain An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Abbas sepupu Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas. Jadi ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada dua nikmat azimatan, dua nikmat. Yang mana dua nikmat ini maghbunun ini minal ghaban, tertipu. Fihi ma katsirun minan nas. Jadi ada dua kenikmatan yang Allah berikan, tapi banyak orang-orang tertipu. Maksud tertipu kenikmatannya apa gerang? Berarti di dusta Allah Ta'ala lah lain. Maksudnya adalah tidak bisa memanfaatkan dua nikmat ini untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi manusia saat hidup, pas hidupnya nih, harus memanfaatkan, memakai apa yang adanya bisa semuanya seberatan gasan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kenapa gerang? Karena beratan kenikmatan itu kayaknya hari kiamat ditakuni. Ini dipakai gesan apa? Ini gesan apa? Nah itu. Cuma di antara semua kenikmatan Allah Ta'ala, banyak kenikmatan Allah Ta'ala itu, ada dua hal yang orang rancak ada ingat. Apa itu? As-sihhatu, kesehatan, wal faragh, dan waktu kosong. Ya kenikmatan Allah Ta'ala banyak lagi. Bisi duit banyak, bisi ilmu, bisi pangkat, nah macam-macam. Cuma dari semua kenikmatan itu yang paling banyak lalai, tidak bisa memanfaatkan adalah as-sihhatu wal faragh, sehat dan waktu kosong. Makanya di hadis lain itu disebutkan ightanim khamsan qabla khamsin, manfaatkanlah 5 hal sebelum datang 5 hal. Nah, sehataka qabla sakamika, sehatmu sebelum sakit. Sudah pindah garing hanyar, pindah ingat ibadah Allah Ta'ala, nabi istighfar, pindah banyak menyumbang, kadang itu. Nah makanya jar ulama 100.000 banyak lah, ada 100.000 menyumbang bersedekah tuh. Itu sebenarnya lain karena jumlah, tapi posisinya. Jadi 100.000 bagi orang yang bisi 10 juta ada apa-apanya. Berapa persennya tuh paling? Ada sampai 10%. Ini 10 juta. 10 juta itu 10 sejutanya 10%, berarti 100.000, 1%-nya. Ada orang menyumbang 100.000, duit bisa 10 juta, berarti cuma menyumbang bersedekah 1% dari hartanya.
Tapi bagi orang yang duitnya 200.000 menyumbang 100.000, berarti nya menyumbang 50%. Mana ganal pahalanya? Maka nominalnya sama. Nominalnya ini sama-sama 100.000. Yang ganal pahalanya adalah orang yang bisi duit 200.000 karena 50%. Jadi lain jumlah. Makanya kadada diskriminasi itu kan maksudnya pembedaan antara orang sugih lawan orang miskin dalam hal bersedekah. Nominalnya tuh itu yang pertama, sisi nominal. Lalu yang kedua, sisi kesehatan. Jadi bilanya ada orang lagi sehat walafiat, kada garing gitu, wakaf tanah, lawan orang yang parak meninggal buwasiat hapulang. Ada 3 lah. Inya sidin sehat walafiat, kada garing, wakaf tanah, wakaf akan dia 1 hektar pesantren. Itu pertama. Lalu orang kedua nih pas pindah garing bener dah. Di rumah sakit aja. Lalu bepada nak lajar tanah yang di situ wakapakan 1 hektar. Iya. Lalu yang ketiga bilanya aku meninggal lah. Ini garing juga lah. Kalau yang contoh kedua tadi garing, tapi langsung aja diwakapakan. Yang ketiga nih, bilanya aku mati lah, buasiat tanah yang itu 1 hektar diwakapakan. Ini kan sama nih 1 hektar. Yaitu 1 hektar, contoh pertama 1 hektar, contoh kedua 1 hektar, contoh ketiga 1 hektar sama. Harganya pun kalau dihitung ya sama lah. Pertanyaannya, dengan nominal yang sama ini, pahalanya mana yang ganal? Sekarangnya pahalanya ganal pas lagi sehat walafiat. Kenapa? Karena ini menjalani hidupnya masih lawas lagi. Mencintai harta tuh masih tinggi lagi. Sedangkan yang para meninggal, apalagi buwasiat, itu kan ada napa-napanya. Karena ini meninggal kada perlu juga duitnya. Itulah kenapa jadi as-sehah ini salah satu kenikmatan yang maghbunun. Ibadah lain sama lah, ya sama. Wal faraq ini adalah waktu kosong. Bila kada sembahyang, kayaknya pas sibuk hauran, kenapa aja kata sembahyang hauran macam-macam gawian. Itu al faraq. Hadis berikutnya Ar-Rabi' an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Jar Aisyah radhiyallahu anha, Nabi ini yaqumu minal lail, sembahyang malam, tahajud macam-macam. Hatta tatafattara qadamah, sampai tatafattara itu bahasa nyamannya bengkak. Dalam riwayat lain hatta tawarramat qadamah, bengkak batis. Ujar Imam Busiri dan Murdah apa? Zalamtu sunnata man ahya dzalama ila ishtaqat qadamahu durra min warami. Aku zalim terhadap orang yang ahya dzalama ila, menghidupkan malam. Anishtaqat qadamah, merasa sakit 2 ketua batis, min warami, daripada karena disebabkan bengkak. Aisyah ini bingung, bujur juga bingung sih dia. Biar nih jarano sembahyang malam bihimat benar. Sembahyang malam bihimat sampai batis bengkak. Kita nih rasanya kan sembahyang lah sampai batis bengkak asa kada bang sembahyang tuh sampai batis bengkak asa kada itu. Bilanya sebelum sembahyang batis bengkak ngali sembahyang tuh ada. Tapi sembahyang subuh, kenapa pinjar batis bengkak? Mau subuh tadi kalawasan sembahyang asa kada bang itu. Artinya sembahyang kada lawas. Tarawih 20 rakaat kayaknya ada sebangkak-bangkak juga itu. Berarti Nabi ini apa? Lawas benar. Memang di riwayat lain dari Hudzaifah bin Yaman, Nabi ini sembahyang malamnya lawas. Al-Baqarah dibaca sidin, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, itu berapa juz tuh? 5 juz paling ada. Kali berdiri lawas benar. Makanya Aisyah bertakon, faqultu lahu lima tasnau hadza ya Rasulullah, apa pian menggawe ini Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar.
Kan Allah Ta'ala sudah mengampuni dosa pian yang dahulu yang ini. Ya Nabi kada berdosa bang. Maksudnya bahasa kita tuh kayak pian apa bih sembahyang maka pian ini aman aja dah. Terus diampuni kada apa-apa kada perlu bingung iman. Kunci surga ya juga mengikuti nama dalilnya kan tuh. Jawaban Nabi apa? Nah, jawaban Nabi afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak suka aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan menjadi hamba bersyukur aja nah. Maksudnya Nabi beribadah ini bukan karena yang faktor yang tadi, tapi Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat lain masih Aisyah. Ujar Aisyah apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asyru ahyal laila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilanya masuk 10 terakhir bulan Ramadan. Bulan Ramadan berarti dari malam 21. Wa aiqadha ahlahu. Rasulullah membangunkan keluarganya. Wa syadda wa sadda al-mi'zar. Nah, ini ungkapan tentang Nabi berhimat benar sembahyang 10 yang terakhir gitu. 10 terakhir mengirakan hari raya aja lagi. Sabtu kosong atau gitu. Nah, di riwayat lain ini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Wa fi kullin khairun. Mukmin yang al-qawi yang kuat itu lebih Allah sukai daripada al-mu'min ad-dhaif yang lemah. Wa fi kullin khairun. Dan apa ngarannya nih? Orang mukmin yang kuat lawan yang lemah itu apa? Khairun, ya baik aja padahal itu, baik. Karena sama-sama beriman kepada Allah taala. Nah, ihris ala ma yanfa'uka. Ihris itu istamil al-hirs wal ihtiyat. Ihris itu apa? Berambisilah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Masalah agama kayak itu, masalah ibadah, masalah akhirat. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jiz. Ta'jiz itu jangan lemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza walakin qul qaddarallah wa ma syaa'a fa'al fa inna law taftah amal syaitan. Kan tadi wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang mengatur. Nah, wa in asabaka syai'un, kalau kamu kena sesuatu, karena musibah atau apa macam. Nah, ini rancang kita. Lau anni fa'altu kadza wa kadza. Jakanya ini Bang, jakanya ini. Nah, itu. Padahal apa? Yang pas tuh qaddarallah, sudah Allah takdirkan. Kayak orang kada lulus ujian karena tertinggal persyaratan kertas anak melamar gawian nih lah. Sekalanya CV tertinggal kan membawa atau kopi KTP atau keluarga sudah terbawa. Sekalinya pas anak tulak kan memasukkan berkas ke dalam map. Tapi sebelum tulak itu soalnya pas menyembunyi map, soalnya CV-nya tertinggal di rumah. Nah, karena bahannya hancap. Sampai di tempat melamar, takutnya orang mana CV? Nih kurikulum PT. Nah, tertinggal sekalinya. Belajar. Jakanya tadi lah, jangan hancap. Jakanya tadi. Nah, kada pas tuh. Yang pas siapa? Qaddarallahu wa ma syaa'a fa'al. Allah yang mentakdirkan dah. Maksudnya dasar takdirnya kada di situ, rezekinya kada di situ. Wa ma syaa'a fa'al. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Karena law jakanya itu membuka amal syaitan. Yang terakhir. Ini masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal hujibatin naru bisyahwat. Neraka itu diliputi dengan syahwat. Ini anak masuk neraka itu adalah menuruti hawa nafsu. Itu. Menuruti hawa nafsu. Apa anak nafsu? Macam-macam nafsu.
wa hujibatil jannatu bil makarih. Dan surga ini dipenuhi, anak surga tuh dipenuhi hal-hal yang kada katujuh. Subuh nyaman guring, langgar atau uyuh ngantuk atau dingin pulang. Apalagi hari hujan, dingin. Itu hujibatil jannah bil makarih. Apalagi kalau melihat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad fisabilillah, itu berjuang, itu dimusuhi orang, wah itu luar biasa. Makanya wa hujibatil jannatu bil makarih. Nah itu habis dari bab mujahadah, insyaallah akan kita bahas di bab berikutnya. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.